Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa mengenai agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dulu. Selesai. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua. Jadi hari ini kita belajar tentang permasalahan sosial ya. Ini minggu kita terakhir sebelum kita ujian. Jadi kita belajar materi terakhir yaitu tentang permasalahan sosial. Siapa nih yang tahu masalah-masalah yang ada di sekolah? Sampah. Ya, kalau di masyarakat ya, kalau di masyarakat itu seperti kemacetan, terus ada banjir juga, itu merupakan masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Sebelum kita memasuki materi kita ada yang kita skrip dulu yang pertama. Iya, Ibu praktekkan dulu ya skripnya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sampai tersenyum gigi. Digulung-gulung, lalu tertawa kakak. Bisa Bu. Ayo, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sampai tersenyum gigi. Digulung-gulung, selalu tertawa kakak. Nah, sekarang kita memasuki materi permasalahan sosial. Ibu jelaskan dulu. Pengertian permasalahan sosial yaitu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Ini mencakup kondisi yang tidak diinginkan dalam masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas. Masalah sosial muncul akibat interaksi antar individu atau antar kelompok yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Penyebabnya meliputi faktor ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis yang dapat menimbulkan dampak serius seperti kesenjangan sosial dan perilaku yang menyimpang. Kemudian ada jenis permasalahan sosial, yaitu ada kemiskinan tadi, kriminalitas, kesenjangan sosial, pengangguran, dan ketidakharmonisan di dalam keluarga. Kemudian ada dampak masalah sosial, yaitu ada meningkatnya kriminalitas, kesenjangan sosial, perpecahan kelompok, peningkatan pengangguran, dan kualitas hidup yang menurun. Kesenjangan sosial itu ada dua ya. Kesenjangan sosial ekonomi, yaitu kondisi tidak seimbang dalam distribusi pendapatan dan sumber daya di masyarakat, di mana terdapat perbedaan signifikan antara kelompok kaya dan miskin. Contohnya seperti pendapatan masyarakat, akses pendidikan, dan pelayanan masyarakat. Nah, yang kedua ada kesenjangan sosial teknologi, yaitu perbedaan dalam akses dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi antara kelompok masyarakat. Hal ini sering terjadi antara masyarakat perkotaan yang memiliki infrastruktur teknologi yang lebih baik dan masyarakat pedesaan yang kurang terlayani. Contohnya seperti akses internet, peralatan teknologi, dan keterampilan digital. Nah, jadi di sini Ibu punya video nih. Mari kita simak bersama-sama ya. Ya, Bu. Halo teman-teman, salam Reali.
sosial. Masalah sosial itu masalah yang dirasakan semua warga. Kalau ada yang dirasakan sendirian, namanya masalah pribadi. Dari gambar tersebut, bisakah kamu menyebutkan mana yang termasuk masalah pribadi? Ya, benar. Siswa tidak naik kelas dan ibu yang terluka di dapur. Sementara penjamretan dan tunawisma termasuk masalah sosial. Kedua, masalah-masalah sosial di lingkungan. Masalah sosial masih banyak terjadi di negara kita. Begitu juga di daerah dan lingkungan setempat. Masalah sosial yang dapat pendudukan, contohnya persebaran penduduk yang tidak merata, ledakan penduduk, tingginya angka kelahiran, kualitas penduduk rendah, kecilnya pendapatan per kapita, dan banyaknya pengangguran. Untuk mengatasi masalah pendudukan ini, pemerintah mengadakan program keluarga berencana, transmigrasi, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, dan banyak membuka lapangan pekerjaan. Tindak kejahatan seperti penjamretan, pemalakan, korupsi, pembunuhan, dan penculikan diselesaikan oleh penegak hukum. Masyarakat bisa ikut membantu dengan menjaga ketertiban dan berpartisipasi menjaga keamanan. Ternyata sampah dan pencemaran juga menjadi masalah sosial, terutama di perkotaan. Cara mengatasinya dengan kelola sampah yang benar dan terintegrasi, tidak membuang sampah sembarangan, dan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Kebakaran juga masalah sosial loh. Kebakaran bisa terjadi baik di pemukiman umum maupun di hutan. Jika terjadi kebakaran, segera laporkan ke petugas pemadam kebakaran. Masyarakat juga dapat membantu petugas untuk mengatasinya. Fasilitas umum yang rusak dan buruk juga menjadi masalah sosial. Mengapa? Karena fasilitas umum dipakai semua anggota masyarakat. Menjaga fasilitas umum bukan hanya tanggung jawab pemerintah loh, tetapi juga masyarakat yang menggunakannya. Bagaimana pendapatmu tentang perilaku tidak disiplin? Ya, tentu saja perilaku tidak disiplin termasuk masalah sosial. Jangan ditiru ya, tegurlah dengan baik setiap orang yang melakukannya, biar mereka sadar. Dengan begitu, kamu jadi warga yang peduli dengan gerakan disiplin. Narkotika dan obat terlarang atau narkoba berbahaya bagi pemakainya tanpa alasan medis dan pengawasan dokter. Pemakaian narkoba adalah masalah serius karena merusak masa depan anak bangsa. Begitu juga alkohol. Kita sebagai generasi muda harus menghindarinya. Energi suatu saat akan habis. Apa jadinya ya jika manusia tanpa energi? Kita bisa kok menghindari pemborosan energi ini, seperti menggunakan lampu dan alat listrik seperlunya, naik kendaraan umum, serta memanfaatkan energi alternatif. Sulitnya mendapatkan barang kebutuhan membuat masyarakat tidak bisa hidup layak atau aktivitas terganggu. Jadi termasuk masalah sosial bukan? Nah, tugas pemerintahlah untuk mengatasi kelangkaan barang kebutuhan ini. Sementara pedagang atau produsen tidak boleh menyimpan barang untuk mencari keuntungan. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Masuk. Nah, dari video tadi sudah jelas kan apa itu tentang masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Ya, banyak sekali ya masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakat kita ini. Ya, nah, di sini Ibu ada tugas untuk kalian kerjakan. Ini tugas dari video tadi.
Ada soal-soalnya juga. Kalian kerjakan dan nanti dikumpulkan. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, ayo kita kumpulkan. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mari Ibu simpulkan terlebih dahulu ya apa yang kita dapatkan hari ini. Nah, masalah sosial mencakup ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dan kenyataan yang ada, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas. Dampaknya meliputi peningkatan ketidakadilan sosial dan penurunan kualitas hidup. Kesenjangan sosial ekonomi terjadi ketika terdapat perbedaan signifikan dalam mendapatkan dan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan. Sementara itu, kesenjangan sosial teknologi merujuk pada perbedaan akses dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi yang dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Keduanya saling terkait dan mempengaruhi stabilitas serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Baiklah, itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dan selesai. Baiklah, selesai sudah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita